itu disebut salah satu kata yang disebut sebagai kata yang muzakkar. Apa maksudnya? Kata khusus untuk orang laki. Ya, itu orang laki secara bahasa. Ya, secara bahasa. Namun secara istilah dalam hal ini kata mayyitun atau mayyitu itu mencakup baik yang laki maupun yang perempuan kan. Sama dengan janazatun. Janazatun secara bahasa itu adalah untuk yang perempuan. Kenapa demikian? Karena janazatun itu ada tak bulat di akhir kata itu. Maka menurut bahasa Arab, ilmu nahwu itu adalah untuk perempuan kata itu. Tetapi untuk istilah ini janazah itu adalah dimaksudkan baik untuk orang laki maupun perempuan. Harus dipahami, ya. Kenapa ini perlu dipahami? Untuk kata al-mayyitu atau mayyitu itu tadi adalah itu katanya kalimat itu kata al-mayyitu itu adalah kalimat yang laki loh. Tetapi itu berlaku untuk laki maupun perempuan. Al-janazatu itu adalah kata itu atau kalimat itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab. Itu adalah perempuan, tetapi itu istilah untuk laki maupun perempuan. Bandingannya adalah kalau dalam bahasa Arab ada kata tilmizun. Artinya kata tilmizun itu adalah murid laki-laki. Murid laki-laki. Siswa laki-laki. Kalau tilmizatun adalah siswa perempuan itu loh. Itu maksudnya. Tilmadatunnya, tilmizatun siswa perempuan. Kaitannya dengan apa yang kita kaji malam ini adalah ya, kata al-mayyitu itu adalah baik untuk laki maupun perempuan, sama dengan kata al-janazah. Janazah itu adalah untuk laki dan perempuan. Ketika kita berdoa, nah ini baik dalam sholat maupun di luar sholat, sholat jenazah maksudnya, atau yang lainnya, kan biasa kita Allahumma ighfir lahu warhamhu kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Nah, itu ighfir lahu itu untuk yang laki itu, untuk laki itu kan Kalau perempuan laha Allahumma ighfir laha warhamha dan seterusnya. Nah, ketika itu yang terjadi, maka di dalam doa memang yang pas sekali adalah kita akan berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya ketika mayit itu adalah mayit laki. Itu kan? Yang paling pas, ini yang paling pas. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi dan seterusnya. Demikian juga ketika kita berdoa yang paling pas adalah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha dan seterusnya untuk mayit perempuan. Akan tapi di sini ulama mengatakan ini menurut ulama. Di dalam berbagai kitab termasuk kitab Nihayatul Zain menyebutkan begini dia. Kata al-mayyitu itu adalah baik untuk laki maupun perempuan. Maka ketika kita berdoa untuk perempuan, yaitu perempuan, boleh kita berdoa pakai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Karena kembali kepada al-mayyitu, al-mayyitu laki gitu. Itu kata ulama. Karena itu maka ketika kita mau mensolatkan jenazah, jangan kita tanya ini perempuan atau laki, itu maksud saya. Jangan tanya itu laki atau perempuan. Ya. Cukup berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi dan seterusnya. Artinya kembali ke kata al-mayyit itu. Lahu mayyit. Mayyit itu laki dia kan? Ya, itu perempuan. Ya, kata mayyit itu ada bisa laki, bisa perempuan. Atau sama dengan kata janazah. Janazah itu kan perempuan, karena ada tak bulat di ujungnya itu, di akhirnya. Maka ketika kita berdoa, baik untuk laki dan perempuan, boleh juga kita berdoa Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha dan seterusnya gitu. Mau laki mau perempuan. Karena hanya kembali kepada janazah.
Itu maksudnya. Karena yang sering orang percaya, salah itu. Harus pakai laki. Lahu warhamu. Enggak. Itu loh. Itu maksudnya. Ini penting. Karena nanti begejuh gara-gara itu. Cuma gara-gara itu begejuh gitu. Ya. Salah itu. Enggak. Itu boleh. Ya, itu dia. Itu ilmunya. Jadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Boleh. Mau dia laki mau perempuan. Tapi yang pas ya memang kalau laki maghfir lahu, kalau perempuan maghfir laha dan seterusnya kan itu yang pas. Tapi kalau mau tidak pilih yang itu boleh saja Allahumma ighfir lahu warhamhu, yang itu untuk perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha boleh juga untuk yang laki gitu. Sehingga jangan dipertentangkan, jangan diperkejuhin gitu loh. Itu maksudnya, ya. Salah itu enggak salah. Jadi salah itu enggak salah. Ya, ini karena hanya kurang pengetahuan sejak kita sehingga kita kadang-kadang itu salah. Ini yang benar begini. Enggak demikian. Jelas yang niki? Nah, ini yang pertama. Kemudian terkait dengan dengan jenazah atau mayit, ya. Mayit itu ada kategorinya kaitannya dengan hal-hal yang berkait dengan mayit itu, yaitu ada dua kelompok secara garis besar. Ya, ada mayit muslim, ada mayit kafir. Nah, mohon maaf ini istilah fikih ini. Ya, ada mayit yang muslim, ada mayit kafir. Nah, untuk mayit muslim, ya, itu tidak seluruhnya perlakuannya sama. Apa perlakuan yang sama maksud yang itu adalah ya, yang 4 itu, yaitu memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan atau memakamkan. Itu kan yang 4 yang wajib. Yang fardu kifayah atau fardu hukumnya buat kita lakukan, ya. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali kepada ajaran kita yang lama. Berarti menurut pemahaman Pelinggih yang disampaikan tadi itu berarti kan dia agak bertentangan dengan kebiasaan. Karena dari dulu kita masih kecil, di mana-mana kita dianjurkan untuk berdoa saknina Allahumma fillaha, samama Allahumma fillahu, namun salaput Allahumma fillahum. Sekarang dipermasalahkan, ini kan sesuatu yang kita bingung jadinya ustaz ini. Baru tahu masalahnya, ya. Baru tahu, maka harus ditahu yang begini-gini, ya. Karena tidak pernah ada yang nyampaikan dari dulu. Mungkin karena itu masalahnya. Ketika ada menyampaikan seperti ini, berarti kita baru tahu artinya kan. Itu baru tahu, ya. Karena itu adalah kata ulama sesuai dengan logika tadi itu, ya. Berarti selama ini belum ditahu yang itu, belum diketahui aja persoalannya. Itu aja. Bukan, tidak pernah beliau menjelaskan begitu. Tidak pernah, bukan yang pernah baca. Dia tidak pernah menjelaskannya. Guru-guru kita sebelumnya. Bukan tidak tahu mereka tahu. Ya. Secara ilmunya mereka tahu. Cuma mereka belum menjelaskan, tidak pernah menjelaskan kepada kita. Nah, ketika ada yang menjelaskan para guru atau ada di kitab seperti itu, dia akan baca kitab. Dari kitabnya itu dia ngambil. Bukan menurut tiang, sekali lagi mohon maaf, ini bukan menurut tiang. Ini menurut kitab. Ya, ini menurut kita. Okay. Jadi dengan demikian, kalau memang itu tidak pernah dimunculkan selama ini, karena kita tahu, karena kita tidak, makanya kita tidak menjadi tahu. Ketika dimunculkan, maka sekarang menjadi tahu. Itu aja persoalannya. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ya, yang pas memang Allah maghfir lahu untuk laki,
Allahumma ighfir laha untuk perempuan, tapi boleh loh. Boleh yang laki juga Allahumma ighfir laha, atau yang perempuan boleh Allahumma ighfir lahu gitu. Karena kembali ke tadi logikanya. Hu itu adalah muzakkar, damir muzakkar namanya. Namir untuk yang muzakkar itu kembali kepada kata yang muzakkar. Al-mayyit itu muzakkar, baik untuk laki maupun perempuan. Itu dasarnya para ulama seperti itu dia bilang. Ya, ulama seperti itu dia bilang. Niki maksudnya, silahkan mau pakai mau ndak, urusan kita. Memang yang paling pas adalah pakai al-firlah paling pas. Iya. Tapi kalau umpamanya sampai kita tidak tahu misalnya kondisi mayit itu laki atau jangan tanyakan gitu loh. Apalagi susah nanya, kita percaya siapa yang kita mau percaya kalau tidak ada yang tahu misalnya. Kamu kita bilang salah enggak kalau umpamanya pas selesai sholat nanti pada lakinya mayitnya perempuan sudah kita berdoa Allahumma ighfirlah, salah enggak? Enggak, kan gitu di persoalannya. Salah enggak kalau kita berdoa Allahumma ighfirlahu warhamhu, tadi mayitnya dia perempuan, kenapa belahu dia bilang berarti salah enggak sah sholat. Itu enggak benar. Dia bilang sampai enggak sah sholat seperti itu, enggak begitu. Ya, itu maksudnya, ya. Atau jangan dipegejuhin gitu loh. Ya, ini laki harus begini, perempuan harus begini, enggak. Ini ilmunya saya yang sampaikan ini ilmunya. Ini ilmunya gitu. Jelas dikit? Ya. Jadi kalau umpamanya ada yang nanya nanti ada di mana, ada di kitab mana? Nihayatul Zain. Antara lain. Di sini juga ada di kitab Syarah Taushih ala Ibnu Qasim namanya. Ini ada juga di kitab Anatul Talibin, ada juga di kitab Hasyiah Syarah Safindun Najah. Banyak hampir di semua kitab ada. Hampir di seluruh kitab ada. Ya. Kecuali kitab yang kecil-kecil yang tidak sampai sana pembicaraannya ya tidak ada. Itu kalau sudah masuk kitab-kitab yang kayak begini ini ada semua, rata-rata ada. Di sini ada. Cuma sekarang tinggal kita baca kitabnya kalau bisa, kan itu persoalannya. Yang bagus kita baca kitabnya sih. Ya, kita baca kitabnya apa yang terjadi. Nah, itu dia. Jelas Niki? Ya, itu dia. Satu. Yang kedua, saya katakan bahwa mayit itu ada dua kelompok, ada mayit muslim, ada mayit yang kafir. Ya. Nah, mayit itu ya, dan perlakuan dari mayit itu pada masing-masing kelompok ini ya itu tidak sama. Umumnya adalah perlakuan kepada mayit yang menjadi wajib bagi kita ada 4, yaitu memandikan, mensolatkan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian memakamkannya. Nah, untuk mayit yang muslim ini ada lagi dikelompokkan menjadi 3. Ya. Yang 3 itu yang mana? Mayit muslim yang dewasa dan bukan merupakan mayit muslim yang syahid, dan juga bukan merupakan mayit muslim yang lahir dari keguguran. Ini perlakuannya beda untuk yang 4 tadi. Nah, untuk mayit muslim baik laki maupun perempuan ya, yang bukan tergolong syahid maupun yang bukan tergolong keluar secara keguguran karena keguguran seorang ibu hamil, maka itu wajib yang 4. Wajib yang 4. Apa yang 4 tadi? Yang 4 tadi itu yaitu sekali lagi adalah ya memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan memakamkan. Itu yang wajib, semuanya itu wajib. Dan wajibnya adalah wajib kifayah. Maksudnya adalah ya di sini disebutkan kalau umpamanya satu orang yang tahu, hanya satu orang yang tahu, orang muslim ada yang meninggal di satu tempat, dia sendiri yang tahu, dia tanggung jawabnya adalah yang bersangkutan. Dia sendirian karena dia sendiri yang tahu. Karena dari yang lain yang tahu, maka dia bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang 4 tadi. Ya. Karena dia sendiri yang tahu.
Tetapi ketika banyak orang tahu, ketika sudah dikerjakan satu atau beberapa orang, maka gugurlah bagi yang lain kewajiban bagi yang itu, yang nama fardu kifayah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya ada kelompok mayit muslim yang meninggalnya ya, baik. Ya. Yang sudah kita bahas pada waktu lalu juga secara sepintas adalah anak dari seorang muslimah yang lahir secara keguguran, secara keguguran. Syaqtu. Kalau bahasa fikihnya syaqtu namanya, syaqtu. Yang keguguran. Definisi keguguran di sini adalah apa? Nah, yang dimaksud dengan keguguran sini adalah anak keluar dari perut ibunya yang itu kurang dari 6 bulan. Itu mah keguguran. 6 bulan ke bawah lah. 6 bulan ke bawah, mau 3-4 bulan. Sebelum 6 bulan, sebelum putus 6 bulan. Makanya ini ilmu untuk ibu-ibu yang pasti. Ya, dia paling tahu itu. Kondisi yang seperti bersangkutan. Nah, artinya ya kalau anak itu lahir sebelum 6 bulan itu masuk pada kategori gugur, lahir dari keguguran. Seperti itu. Nah, apa yang wajib dilakukan oleh kita? Ya, oleh kita yang hidup dalam rangka mengurus jenazah atau mayit anak yang hasil keguguran ini, gitu kan? Yang kurang 6 bulan itu. Di sini ya, di sini disebutkan bahwa ya wasani asrul ladzi lam tazhar fi amaratul hayati bi allam yastahil ay lam yarfa sawtahu sariha wa lam yahtadi wa lam tanaffas wa lam yataharrak wa lam yazhar khalqu fala yajuzu salatu alaihi wa la tasihhu. Kalau anak yang gugur itu kurang 6 bulan dulu, kurang 6 bulan, karena itu namanya gugur kurang 6 bulan. Kondisinya adalah yang keluar ini, yang gugur ini adalah tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ya, begitu keluar dari perut ibunya tidak pernah bergerak misalnya. Tidak pernah keluar suara apapun. Ya. Tidak pernah bergerak, tidak pernah keluar suara atau tanda-tanda yang lain, tidak pernah bernapas misalnya kan. Pokoknya tidak satu pun ada tanda dia pernah hidup. Pasti dia meninggal dari perut ibunya. Keluar dia. Nah, ini bagaimana? Kan gitu persoalannya. Ini bagaimana? Nah, kalau ini yang terjadi, maka untuk anak semacam ini, anak keguguran semacam ini, dengan catatan, kalau, nah nih, tadi dia tidak ada tanda kehidupan, dia tidak ada pernah tanda hidup. Baik setelah keluar dari perut ibunya maupun masih dalam perut ibunya. Kan kadang-kadang ada yang nendang-nendang kan, pasti dia pernah hidup orang anak ini kan gitu. Dia mati sekarang, keluar mati. Ya, dari orang itu pernah nendang-nendang, itu sudah ada tanda kehidupan, dia pernah hidup orang itu, anak itu gitu. Itu tidak ada sama sekali. Nah, itu tidak sama sekali. Keluar dia belum 6 bulan anak ini. Apa yang harus diperlakukan? Ya, bagaimana? Dan anak ini yazharu ya walam yazhar wala yusna. Nah, kalau yang begini ini ya fa in zaharat amatul hayat. Kalau ini yang terjadi ya, maka yang wajib dilakukan adalah apa yang dilakukan? Yang wajib dilakukan ada 3. Ada 3. Apa itu? Memandikannya wajib, mengkapankan wajib. Entar dulu ya. Ulang. Yang wajib adalah yang begini itulah memandikan wajib, mengkapankan wajib,
Kemudian mengkuburkannya wajib. Sholat tidak wajib. Sholat tidak wajib. Ya. Jadi keluar, tapi sudah berbentuk manusia, ada bentuknya. Ya, bentuknya manusia. Sudah berwujud. Nah, sudah berwujud manusia. Ada artinya, sudah ada tanda-tanda bahwa itu adalah manusia gitu loh. Itu maksudnya anda harus dia punya telinga, punya apa, tapi sudah ada tanda-tanda. Di sini disebut takhattala. Takhattala itu artinya sudah ada tanda-tanda bahwa ini akan menjadi telinga, ini akan menjadi apa dan sebagainya gitu loh. Itu maksudnya takhattala. Kalau itu terjadi, jadi yang bersangkutan sekarang, tapi dalam kondisi dia sudah meninggal dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kehidupan waktu masih di kandungan ibunya, sampai dengan keluar dari perut ibunya tidak pernah ada tanda-tanda pernah dia hidup. Nah, tandanya misalnya dia tidak pernah bernapas, tidak pernah bergerak, tidak pernah apa lagi, tidak pernah nangis, kan? Iya, itu berarti tidak pernah ada tanda kehidupan. Yang ini yang wajib ada yang tiga itu. Sholat tidak wajib. Bahkan kata ulama itu haram disolatkan. Gitu. Makanya di sini perlu kita hati-hati. Ya, jangan salah kita. Ya, kita mau sholat, mau kita mendapat pahala, dosa kita dapat itu maksudnya. Nah, itu. Nah, jadi itu. Nah, sekarang itu satu. Yang kedua, masih kaitan dengan guguran tadi itu. Sekarang yang kedua, walam yazhar khalquhu. Nah, kemudian ada tadi itu adalah ada bentuknya tadi kan. Sekarang yang kedua, kasus yang kedua adalah tidak ada bentuknya, tidak ada bentuk manusianya. Artinya belum ada apa calon-calon atau mau jadi telinga, mau jadi apa dan lain-lain, belum ada sama sekali. Itu. Nah, ini namanya lam yazhar khalquhu. Dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kehidupan di dalam perut ibunya, apalagi setelah dia keluar misalnya. Ini apa yang wajib tuh? Nah, yang dilakukan adalah untuk yang ini dilakukan apa? Dilakukan adalah apa? Memandikannya itu hukumnya boleh iya, boleh tidak. Tuh. Boleh iya, boleh tidak. Artinya memandikannya hukumnya sunat. Kemudian apa lagi? Mengkapankannya, dibungkus, kemudian lagi ditanam apa dikuburkan. Jadi ada tiga, ya. Sila. Waktu misalnya dalam berbentuk, artinya kurang dari 6 bulan masih dalam berbentuk gumpalan daging, apakah tetap kita mandikan? Bicara baik. Berarti kurang baik, belum nyambung. Baik. Ini masih berupa daging, belum ada bentuk manusianya. Nah, tadi kalau sudah ada bentuknya kan tadi sudah ya kasus satu sudah ada bentuknya. Sekarang belum ada bentuknya, belum ada bentuk jadi manusia gitu loh, masih berupa daging. Masih daging masih berupa daging gitu, masih berupa daging yang belum ada bentuknya manusia. Nah, yang ini yang tadi itu adalah apa? Membungkus, mengkapan sama memakamkannya. Memandinya bagaimana? Boleh iya, boleh tidak gitu. Sunah. Boleh iya, boleh tidak. Jelas iki? Akan tetapi kalau sudah ada bentuknya kalau sudah ada bentuknya, jadi apa? Ada calon apa? Tidak pada calon telinga, ada kelihatannya gitu loh. Kemudian calon kaki apa? Udah ada, ini masih ada bentuknya. Iya, kalau yang ini wajib 3. Wajib itu yang 3 itu. Kalau yang tadi adalah memandikannya yang sunat. Yang 2 wajib. Ya, bungkus sama apa? Ya, menguburkan. Meskipun ada ulama mengatakan tidak apa-apa walaupun tidak dibungkus katanya, tapi kita ambil yang itu pendapat yang mengatakan bahwa itu bungkus, ya akhlaknya benar. Ya, bungkus sama makam, mandinya boleh ya boleh tidak. Tapi kalau mau sunat ya mandiin aja. Dimandiin aja. Tapi kalau yang sudah ada bentuknya, ya maka yang wajib itu wajib hukum yang 3 itu, yaitu memandikan, mengkapankan, memakamkan,
Sholat itu tidak wajib dan bahkan hukumnya haram, gitu loh. Itu. Ya, yakin tidak bolehnya. Ya, memang hukum seperti itu mengatakan. Nah, persoalannya adalah kalau kita tidak tahu ilmu ini, ya kita mau dapat pahala, kita sholatkan saja. Ini yang jadi persoalan. Ya, ini yang menjadi persoalan bagi kita. Kita harus paham yang begini ini. Ya, punya ilmu yang begini. Nah, itu yang kedua, kasus yang kedua. Kalau umpamanya tidak ada punya bentuk lebih merupakan dia adalah dikira daging juga enggak, dikira kita dikatakan juga cairan atau darah juga enggak, ada bentuk supel darah lah bukan daging gitu. Kalau yang ini bagaimana? Yang ini nih jadi belum bentuk daging kan? Apalagi bentuk manusia. Ini masih segumpal darah lah, kayak segumpal darah, belum segumpal darah kalau istilahnya itu kan. Jadi kalau itu yang terjadi keluar keguguran, tapi bentuknya adalah masih berupa darah kental kayak apa, tapi belum daging. Kalau yang ini bagaimana? Ya, yang begini ini bebas. Bebas dalam artian mau ditanam, mau dibungkus, mau enggak, ya. Bahkan boleh dikasih menjadi umpan bebaluk misalnya. Lain niki bukan, nah kakak jangan bukan niki manusia, yang manusianya. Tapi manusia masih dalam bentuk segumpal darah lagi, darah kental misalnya, bukan daging. Ya segumpal, ya mesti kental, darah kental lah, darah kental. Bukan darah yangan itu. Ya darah kental ini sudah bentuk benda, bentuknya kental. Nah, ya kayak yang seperti itulah. Kalau yang ini bagaimana? Yang ini ya boleh dibuang, dikakli, bebas. Bahkan ini tidak enak bahasanya kitab itu. Boleh dipanggilin anjing katanya itu kan kanuan ini apa namanya kurang baik saya buat gitu loh. Buang aja kalau mau buang, atau mau tanam aja apa bebas lah, nanti bebas itu maksudnya. Iya, itu bebas yang gini nih gitu. Itu yang masukkan. Nah. Itu berarti ada berapa bentuk jadinya? Ada 3 ya. Ada 3 orang yang keguguran. Nah belum, lagi satu. Kalau umpamanya keluar sudah 6 bulan ke atas. Nah, di atas 6 bulan ke atas lah. 6 bulan ke atas. Ini apa hukumnya? Nah ini hukumnya adalah amal waladun nazilu ba'da tamami asyuri wa wasatu asyurin yajibu fihi ma yajibu fil kabiri min sholatin wa ghairiha. Wa inna dalam majitan. Nah, walam yu'lam lahu sababu hayatin idh huwa laysa bisuqtin. Nah, ulama mengatakan bahwa kalau sudah 6 bulan ya itu mau kondisi apapun kondisinya, ya, mau pernah ada hidup di dalam perut dalam kandungannya atau mau setelah keluar dari perut ibunya mau pernah bernapas, mau tidak mati dari perut ibunya juga itu tetap dihukumkan hukum orang dewasa. Wajib yang 4 itu maksudnya. Wajib yang 4 kalau yang ini. Dia wajib dimandikan, dikapankan, disolatkan dan dikuburkan. Ini penting nih, ya. Karena kalau sudah 6 bulan dari waktunya. 6 bulan itu ada 6 bulan ke atas, 6 bulan, apalagi 7 bulan, apalagi 6 bulan setengah, ya 6 bulan pas 40 menit misalnya ada, ya makanya ibu-ibu yang harus tahu sekali yang gini, ya itu makanya itu hukumnya adalah dia karena orang dewasa, yang wajib yang 4 itu, gitu. Jelas niki? Supaya tidak salah kita berhukum nanti kalau ketemu masalah. Kalau ketemu masalah kita bingung cari judukan guru di mananya apa. Kan susah itu, repot. Yang begitu itu. Ya kalau kita sudah punya ilmu kan tinggal ambil keputusan berdasarkan ilmu yang sudah kita punya. Ini yang pokok, ini yang penting. Ini padahal kita mau bicarakan tentang sholat jenazah, sholat mayit, tapi masih ada kaitannya dengan ini, baik juga untuk kita paham yang gini-gini. Jelas niki? Kurang lebih 3 tahun yang lalu di desa Sakra, wilayah Sakra, ada cerita bahwa anak kambing berbentuk kepala manusia. Nah, jadi
ditukar begitu saja, begitu sudah dimakamkan, yang punya kambing itu dihantui. Kenapa kalian tidak mau laksanakan zikir doa untuk saya? Saya ini manusia katanya. Tapi Allah alam di desa kami, di desa tapi tidak pernah pulang. Itu Ini bahas pertama yang tanggapi nggih. Pertama adalah benar enggak cerita ini? Cerita dulu. Nah, ya. Karena ini dulu kan Kak Perunggu dapat menyaksikan langsung kan. Ini dulu. Itu nama khabar namanya kalau dalam bahasa ilmu balaghahnya khabar. Al-khabaru mahtamal sidq wal kadzib. Berita itu ada dua kemungkinan, benar tidak kan gitu. Itu dulu ya. Kalau itu benar, nah ini asumsi kalau itu benar, itu kan keluar dari kambing, anak kambing dia, bukan anak manusia. Iya, walaupun manusia itu anak kambing. Itu dia. Iya, itu dia. Berarti Anda diperlakukan kayak manusia karena keluar dari kambing. Beda dengan kalau manusia melahirkan kayak kambing, manusia dia. Kan gitu dia. Ya, itu cara kita berhukum. Anak manusia atau anak kambing kan gitu. Jadi persoalannya. Jelas niki? Ya, itu yang pertama. Yang tadi Ampura Pak Ustadz. Nah, terkait tadi mengenai lapas lahu sama laha kan? Lahu sama laha itu Pak Ustadz ya. Gimana statusnya sekarang kalau mayit itu dia waria misalnya? Apakah kita waria yang meninggal ini waria atau bantong ya? Apakah kita pakai lahu laha kan bingung kita apa yang kita pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apalagi yang begitu, ya. Apalagi yang begitu, ya. Ini jelas-jelas saja dia laki, ya dia perempuan, boleh lahu kan. Kalau ini kan ada kemungkinan laki, ada kemungkinan perempuan. Lahu boleh, laha apalagi. Dua-duanya boleh, gitu. Tiang, ya. Jangan lahu walaha, ya itu tidak boleh sih. Ya, alamakun lahu walaha tidak boleh, lain cerita itu. Ya. Karena itu tidak boleh alamakun lahu walaha, tidak boleh. Kalau yang itu salah satunya doang gitu. Okay. Apalagi itu gitu, apalagi itu, iya. Itu dia anunya, kejelasannya, okay? Jadi apalagi kalau itu ya banci, itu mana-mana salah satunya. Apalagi itu sudah jelas-jelas ada laki, ada perempuannya. Mana-mana sudah mau diambil laki perempuan. Nah seterusnya. Jelas Niki? Ada pertanyaan masih? Jelas? Nah itu dia secara hukum. Nah kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan tadi yang kedua. Kelompok yang kedua ya adalah kalau itu mayit kafir. Nah, mayit kafir. Wa ammal mayitul kafiru walau saghiran ghairu mumayyizin fa sholatu alaihi haramun. Untuk mayit kafir walaupun dia anak kecil tapi statusnya masih kafir karena orang tuanya dia kafir, ini diapain? Yang begini ini adalah yang haram adalah sholat, itu yang haram. Tidak boleh disolat. Yang tiga boleh saja. Nah, nanti ada penjelasannya selanjutnya. Nah, kemudian ya apalagi ini mayat kafir yang dewasa maupun segala macam mayat kafir. Mau kecil, mau besar, mau dewasa, mau apa saja gitu. Itu adalah tidak boleh mensolatkan pas-salatu alaihi haramun. Mensolatkannya hukumnya haram. Wabatilatun sia-sia. Tidak boleh solatkan. Ya. Harbi yang kana al-zimmiyan. Ya. Ya. Baik kafir itu berupa orang itu termasuk satu kafir harbi atau zimmi. Kafir itu ada dua. Kafir harbi namanya kafir zimmi. Apa bedanya? Kafir harbi itu adalah kafir yang musuh, kafir musuh. Bukan mutlak. Kafir itu kafirnya musuh kita, musuh orang. Nah, musuh menjadi musuh gitu loh. Dia kafir tapi memusuhi kita, memusuhi umat Islam. Pada kerajaan Islam, pada pemerintahan Islam gitu,
ada kafir itu harbi dan zimmi gitu loh. Ada kafir yang dia adalah musuh raja Islam, pemerintah Islam, tapi ada yang zimmi. Zimmi itulah kafir tapi tanggungan orang pemerintah Islam, artinya dia tidak ngelawan. Nah, itu namanya kafir zimmi. Nah, ini yang baik kafir harbi maupun kafir zimmi itu ya, itu tidak boleh disolatkan, bahkan hukumnya haram dan itu sia-sia. Sila. Ini kasus yang ini makna beberapa puluh tahun yang lalu dia masih kecil nih, ada kejadian di Dasanagung seorang gadis kawin sama orang Cina. Kemudian meninggallah si gadis yang dari Dasanagung ini. Orang keluarganya mengatakan bahwa itu dia tetap berzina, bukan kafir. Kita tidak tahu dia apakah dia ikuti agama Cina atau tidak, tapi dihukumkan di situ terjadilah perbedaan pendapat, Ustaz. Pendapat yang pertama seperti yang tadi itu, dimandikan, dikapanin, disalatkan dan dikuburkan. Yang satu bilang tidak boleh karena dia kawin sama orang Cina. Menasang. Baik, bagus sekali. Ya, kasus yang begitu bukannya satu, yang terlalu banyak yang terjadi. Salah itu salah satunya kasus itu. Nah, dia itu ya berarti yang bersangkutan itu tidak kita tahu apakah dia murtad atau tidak, kan gitu. Tidak tahu kita. Cuma asumsi doang, oh dia kafir, dia tidak kafir dia. Nah itu dia, ya. Iya, jadi ya ketika dia benar-benar dia murtad, pasti dia benar-benar kafir, kan gitu. Murtad termasuk misalnya dia, mohon maaf ini, kalau umpamanya dia kawin sama orang Bali, ya, orang itu, maksud yang kalau umpamanya orang Cina atau orang Bali, orang Cina itu misalnya Konghucu, anunya agamanya, dia nyembah patung kan, misalnya, orang Bali dia pergi ke pura nyembah itu dewa apa namanya itu kan tidak tahu kita. Nah kalau itu yang pernah dia lakukan, maka besar kemungkinan dia adalah ikut agama suaminya, kan gitu. Ya itu kafir, itu bisa kita katakan itu kafir. Dia murtad itu. Tetapi kalau tidak pernah, ini persoalannya, tidak pernah sama sekali dia mengikuti atau melakukan hal-hal yang penilaian orang itu dia kafir, dia murtad, maka itu tetap masih dianggap dia muslim. Tapi muslim yang apa? Muslim yang berdosa besar, jelas. Muslim yang fasik dia. Tapi muslimnya tetap karena masih dia tidak pernah dia syahadatnya, tetap dia tidak pernah dia sembah apa, dia keluar dari Islam, tetap dia muslim. Kalau itu muslim wajib diperlakukan kayak mayit muslim. Kalau dia pernah kafir, ya kafir, kayak tidak wajib, tidak boleh di. Nah itu saja yang perlu harus diketahui sekarang. Cari tahu bahwa dia pernah tidak ikut misalnya ya ke pura atau ke apa gitu. Kan ada yang begitu kan, ya. Nah itu aja yang perlu kita, karena kita tidak tahu sama sekali kan, itu yang harus kita lakukan. Nah ketika itu yang terjadi, maka harus kita telusuri mana. Dan yang pertama yang seperti Cise itu, kita tidak tahu apa dia kafir atau bagaimana, tapi ya pasti dia hanya kawin sama orang Cina. Jadi dihukumkan bahwa dia tetap Islam, tapi berzina katanya. Zina jelas, Muslim berzina, itu kan? Tetap dia, maka itu yang fasiknya di sana gitu. Artinya seharusnya dilanjutkan penyelidikan itu kepada yang bersangkutan, apakah dia pernah ke pura, pernah dia apa, mungkin sejajan apa misalnya kan. Kalau itu yang terjadi, dia benar kafir. Kalau tidak pernah sama sekali, bahkan dia tetap dia sholat, tetap dia sholat, puasa dia tetap misalnya kan enggak dia kafir, enggak dia murtad, jadinya itu hukum dia jenazah mayit muslim kan gitu. Iya, yang empat itu tetap. Ya kalau dia ya sudah begitu, sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, terus dia pergi ke pura atau pergi, udah dia murtad sudah itu.
iya ikut ke wihara atau apa dan sebagainya. Itu caranya kita telusuri. Jelas niki? Baik. Mungkin itu dulu ya. Bagaimana selanjutnya tentang sholat jenazah itu sendiri, insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu yang berikutnya. Cuma sedikit ya, di sini disebutkan bahwa ya kalau umpamanya orang ya sebutkan di sini orang jatuh di satu tempat, nggak bisa ini orang Muslim jatuh satu tempat kedalaman misalnya, nggak bisa diambil jenazahnya. Kan kalau nggak bisa diambil jenazah kan dia nggak bisa diapa-apain, dimandiin nggak bisa, malah mau diapa-apain nggak bisa kan. Ini bagaimana hukumnya kan gitu persoalannya. Kalau yang begini ini bagaimana hukumnya? Di sini dikatakan bahwa kalau itu yang terjadi maka tidak perlu diapa-apain, disolatkan tidak, sudah biarin aja, tinggal kita doain aja. Karena kalau umpamanya sholat gaib nggak boleh, sholat gaib. Kenapa nggak boleh? Syarat sholat mayit itu adalah harus sudah dimandiin dulu. Itu syaratnya, syarat sahnya. Makanya kalau kita mau sholat gaib, dulu, teliti dulu apakah sudah dimandiin apa belum, gitu loh. Itu caranya. Jangan langsung sholat gaib, padahal dia baru saja meninggal belum dimandiin, nggak sah sholat kita itu. Ya, itu maksudnya. Sehingga persyaratannya adalah kita mau sholat, kita pastikan dulu bahwa jenazahnya sudah dimandikan supaya sholat jenazah kita menjadi sah. Itu yang berikutnya. Baik, mungkin itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai ilmu insya Allah ada manfaatnya. Amin. Alamin. Terima kasih. Wallahumma muwaffiqan hadi ila sabilir rasyad min aqramit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.